Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan ke-7 ya dari rangkaian mata kuliah ekonomi publik. Jadi mata kuliah untuk kelas ini akan diisi oleh dua dosen. Yang pertama adalah saya. Saya bertugas di pertemuan 1 sampai 7. Kemudian nanti setelah UTS ada Profesor Effendi yang akan mengisi Anda. Jadi suatu kehormatan ya diajar oleh profesor untuk 7 pertemuan setelah UTS. Oke. Nah, seperti biasa saya akan melakukan recap sebelum mulai pertemuan di hari ini. Jadi di pertemuan pertama kita bicara soal apa itu ekonomi publik, ya, apa itu definisinya, apa itu batasannya. Di pertemuan kedua kita mendiskusikan mengenai apa reasoning dari kenapa kok pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian, which is market failure. Apa itu market failure? Apa aja jenis-jenisnya, apa saja sumbernya, kita pelajari di pertemuan kedua. Dan juga kita singgung sedikit tentang bahwa meskipun pemerintah masuk untuk menangani kegagalan pasar, pemerintah juga bisa gagal, namanya government failure. Nah, di pertemuan berikutnya kita mendiskusikan lebih dalam salah satu sumber dari kegagalan pasar, yaitu eksternalitas. Ya, setelah itu kita masuk juga di bab berikutnya di pertemuan keempat. Ya, satu tadi pengantar ekonomi publik, kedua soal market failure, yang ketiga kita ngomong eksternalitas, yang pertemuan keempat kita ngomongin soal apa namanya barang publik. Ya, barang publik juga salah satu market failure yang pasar gagal menyediakannya. Barang publik itu dibutuhkan semua orang, tapi nggak sektor swasta itu gagal menyediakannya. Jadi pemerintah perlu campur tangan untuk menyediakan barang publik. Jadi dua pertemuan untuk membahas mengenai apa namanya sumber market failure. Ya, kemudian di pertemuan kelima kita belajar mengenai apa namanya cost benefit analysis ya. Di pertemuan kelima, karena setelah kita menentukan barang publik apa yang kita butuhkan, kita kemudian harus menentukan bahwa barang publik itu sudah banyak gitu kan. Masyarakat misalnya punya kebutuhan akan infrastruktur transportasi. Nah, banyak pilihannya, bangun jembatan, bangun tol, jalan tol, atau apa namanya penyediaan barang apa itu public transportation. Nah, untuk menentukan barang publik mana yang akan kita gunakan, kita perlu alat namanya cost benefit analysis. Di pertemuan ke-6 kita belajar soal itu, bagaimana menghitung cost benefit analysis, menggunakan cost benefit analysis dalam suatu analisis untuk menentukan manakah proyek atau barang publik yang akan memberikan manfaat terbesar buat masyarakat, dengan mempertimbangkan tadi hal-hal yang sudah kita pelajari menimbulkan market failure seperti polusi, terus ya dari eksternalitas ya, manfaat eksternalitas yang positif maupun negatif kita masukkan dalam penghitungan barang publik. Itu namanya social cost benefit analysis. Jadi kalau cost benefit analysis juga digunakan oleh sektor korporasi atau apa namanya swasta, tapi mereka tidak menghitung social benefit maupun social cost-nya. Di dalam kalau pemerintah yang melakukannya, social cost benefit analysis, itu hal itu dihitung juga. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 kita bahas mengenai bagaimana pemerintah kemudian mengalokasikan anggarannya ya, soal government expenditure. Apa sih yang membuat pemerintah itu naik, meningkat ya, itu kita belajar soal apa namanya, karena setelah masyarakat kita dengan cost benefit analysis memilih barang apa yang mau kita oleh pemerintah adakan yang memberikan net benefit terbesar, maka pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita membelanjakan uang untuk menyediakan barang tadi. Nah, itu di pertemuan sebelumnya ke-6 kita sudah belajar soal government expenditure ya, government spending atau seperti itu. Anda sudah belajar bagaimana sih pola pengeluaran pemerintah di pusat maupun di daerah dengan tugas minggu lalu. Nah, di minggu ini kita akan bahas mengenai public choice. Nah, public choice ini gimana atau pilihan publik ini disebut juga political economy atau political economics. Jadi teman-teman yang tertarik mendalami public choice bisa mengambil mata kuliah pilihan ekonomi politik. Nah, public choice ini akan belajar mengenai bagaimana masyarakat sebagai suatu kumpulan individu ini mengambil suatu keputusan publik. Seperti tadi kita kan di cost benefit analysis kita ngomongin soal budget ya, soal manakah yang memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat. Jadi itu adalah technical efisiensi. Kita belum ngomong soal alokatif efisiensi, soal preferensi.
Bisa jadi suatu ada 3-4 pilihan A itu pilihan yang tertinggi memberikan net benefit tertinggi, tapi preferensinya masyarakat pilihan barang B ya, barang B yang mungkin nggak net benefitnya lebih kecil, tapi itu diinginkan masyarakat karena preferensi masyarakat. Nah, di sini di public choice ini kita belajar bagaimana kita mengagregasi preferensi masyarakat sehingga kita bisa mengambil pilihan publik. Di public choice juga kita akan juga tadi kan kita hampir sepertiga dari pertemuan kita itu mendiskusikan mengenai sumber market failure. Nah, di public choice ini kita akan belajar sumber dari government failure di pertemuan ke-7 ini. Itu pengantar untuk sebelum kita memulai pertemuan terakhir sebelum tes ya, pertemuan terakhir saya di dalam perkuliahan ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut mengenai materi-materi sebelumnya atau mengantar itu sendiri? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, jadi untuk public choice ya. Jadi public choice ini juga sebenarnya ini adalah istilah yang mirip ya. Jadi political economy, political economics, dan public choice itu 3 istilah yang saling berhimpitan. Jadi untuk penyederhanaan dalam konteks perkuliahan ini kita anggap sama aja ya. Public choice itu sama dengan political economy, sama dengan political economics gitu. Jadi political economy adalah positive analysis of government. Jadi analisis positif terhadap pemerintah. Why do government do what they do? Kenapa pemerintah itu melakukan hal-hal yang mereka lakukan? Why ya? Jadi dalam suatu negara demokrasi, masyarakat tuh memilih vote ya. Mereka melakukan voting, pemilihan umum untuk memilih politisinya. Ya, politisinya dipilih siapa yang akan mereka pilih untuk mengelola negara ini, yaitu run the government, gitu ya. Nah, secara prinsip pemerintah itu seharusnya keputusan pemerintah itu harusnya mencerminkan keinginan rakyat, ya. Karena kita adalah demokrasi perwakilan. Jadi kita pilih wakil kita ya di legislatif atau di eksekutif kayak Pak Jokowi gitu ya. Itu yang kita anggap bisa mewakili kita punya agenda, kita punya preferensi gitu kan. Jadi seharusnya Pak Jokowi akan melakukan kebijakan ya atau wakil kita di DPR, DPRD itu keputusannya itu mencerminkan kebutuhan atau keinginan kita sebagai rakyat yang memilih mereka. Bahkan di dalam negara-negara yang non demokratis ya nggak menggunakan sistem demokrasi itu juga sama, ada juga elemen bahwa mereka itu membuat keputusan itu pasti atas kepentingan masyarakat gitu kan. Karena walaupun dia itu non demokratis, dia juga harus menjaga kesejahteraan warganya. Jangan sampai kemudian warganya itu kemudian jadi miskin ya, kemudian bisa melakukan protes ya, bisa melakukan kudeta gitu, berbahaya. Jadi ada walaupun non demokrasi juga mempertimbangkan masalah kesejahteraan rakyat atau kebutuhan rakyat. Oke, sekarang kita bahas. Kalau kita di demokrasi, kita menggunakan sistem voting, ya kan? Kita dalam nyoblos kan, itu kan voting ya. Majority voting itu bisa berhasil, bisa juga gagal ya. Nah, ketika dia berhasil atau bekerja sesuai yang kita harapkan sebagai mekanisme agregasi preferensi, itu dengan voting kita bisa mengagregasi ya voting dari tiap individu untuk menjadi suatu pilihan sosial ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat bisa kemudian mengajukan namanya policy option, opsi-opsi pilihan individual. Kemudian opsi-opsi yang kita ajukan sebagai individu itu kemudian di voting untuk menentukan pilihan mana ya yang merupakan pilihan mayoritas dari masyarakat tadi. Dan itu kemudian kita sepakati bersama sebagai keputusan kita sebagai suatu society, suatu masyarakat, suatu negara. Itu namanya majority voting ya, voting oleh mayoritas ya. Majority voting can produce consistent aggregation. Jadi bisa itu menghasilkan suatu agregasi yang konsisten dari preferensi tiap-tiap individu only if hanya jika preferensinya itu ada restriksi ya. Ada restriksi terhadap jadi nggak benar-benar bebas.
preferensinya harus ada restriksinya gitu ya. Ada bentuk tertentu yang kita restriksi, yang kita perbolehkan dalam melakukan voting. Oke, supaya konkret kita kasih contoh. Mengapa perlu ada restriksi, Pak? Jadi gini, contohnya kita contohkan bahwa ada suatu voting untuk menentukan tingkat belanja publik, ya, tingkat belanja untuk sekolah negeri, ya, public school, sekolahnya negeri, ya, SMA negeri, SMP negeri gitu ya, menggunakan anggaran pembiayaan dari pajak properti atau pajak BB gitu ya. Nah, itu ada 3 pilihannya, mau di set tinggi, medium, atau rendah, high, medium, atau low. Nah, seandainya kita mengkategorisasikan masyarakat dalam 3 kelompok, dan ini asumsi ya, karena asumsi untuk belajar memahami dunia nyata, kita perlu model, perlu asumsi. Asumsinya masyarakat terbagi dalam 3 golongan. Pertama kali parents, atau masyarakat yang sudah punya anak, parents. Yang kedua adalah elders. Elders ini orang-orang sepuh, pensiunan ya. Dan yang ketiga adalah young couple. Jadi orang yang baru menikah, belum punya anak ya. Nah, jadi ada 3. Nah, kalau kita pikirkan ini disuruh voting mengenai pembiayaan sekolah negeri ya. Kira-kira yang pro siapa? Kan ada 3 pilihan, bisa high, low, atau medium. Nah, itu votingnya diambil bertingkat. Jadi ada tiap voting itu diminta untuk mengurutkan prioritasnya. Nah, logikanya orang tua yang punya anak pasti yang paling tinggi kebutuhannya kan. Nah, kita lihat ini kelompok parents di sini dia vote pilihan pertama adalah high. Mereka ingin agar belanja publik itu besar untuk sekolah, ya. Terus berikutnya medium, terus yang terakhir low, gitu. Karena orang tua tadi yang sebagai objek yang membutuhkan karena dia punya anak. Nah, kemudian elders ini udah pensiunan, dia anaknya udah besar semua, dia nggak begitu peduli sama masalah pendidikan. Maka pilihan pertamanya itu low, ya rendah gitu kan, sebagai yang low, terus habis itu medium, terus baru high, ya karena buat dia itu nggak relevan sama dirinya karena dia akan memvote untuk low di pilihan pertamanya. Yang couples, ya ini karena dia belum punya anak, yang pertama kali mungkin dia punya medium. Dia pilihnya medium lah gitu kan. Aku belum punya anak tapi aku pengennya nanti kalau punya anak itu kalau dia sudah punya anak mungkin beda lagi aspirasinya. Dia medium. Ya kan? Medium. Yang second choice-nya dia milih low, rendah. Ya. Yang terakhir baru high, ya. Ini baru high. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kalau kita mau kemudian melakukan voting ya, kalau votingnya antara high sama low, maka yang menang adalah L akan menang, low akan menang dibanding sama H. Kenapa? Kita lihat ya. Voting pertama, yang parents H, yang elder low, yang couple M. Pilihan keduanya, ya parents-nya medium, ya elder-nya medium, yang couple-nya low. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa nge-vote bahwa yang medium itu muncul 3 kali dalam 2 putaran, sedangkan yang low 2 kali. Berarti kan yang menang medium kan, makanya medium ini L sama H ya, L sama H ya. Jadi L itu muncul di putaran pertama 1 ya, L sama H ya, H muncul 1 kali ya, terus di putaran kedua L muncul lagi ya kan. Jadi di 2 putaran L nggak muncul 2 kali, H cuma 1 kali. Jadi yang menang adalah L. L menang sama H kalau vote-nya antara high sama low. Ya low, yang menang low. Nah, kalau kita voting antara H sama M gitu. H muncul di putaran pertama sekali, ya kan? M 1 kali juga. Putaran kedua M muncul 2 kali. Ya, jadi totalnya sudah muncul 3 kali. H baru muncul cuma sekali di putaran pertama aja. Jadi 3M 1H. Jadi yang menang M ya. M menang sama atas H. Tapi kalau votingnya L sama M, L di putaran pertama muncul sekali, M muncul sekali. Di putaran kedua M muncul 2 kali, L muncul 1 kali. Jadi 3M 1L. L sama M menang M. Jadi M menang. Nah, jadi kalau gitu kita urutkan ya. M itu menang 2 kali. M itu dia menang atas H.
dia juga menang atas L, ya. Jadi M itu akan jadi pemenang utamanya, ya, karena M paling sering menang, ya, voting M-nya. Jadi M has beaten both H and L, so M medium is the overall winner, ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya bagus, ya. Majority voting bisa menghasilkan suatu preferensi yang mengagregasi individu. Majority voting has aggregated individual preference to produce a preferred social outcome. Jadi voting bisa mengagregasi preferensi individu untuk menghasilkan suatu pilihan sosial yang yang merupakan preferensi masyarakat. Jadi medium score spending, ya. Nah, tapi itu kan ketika dia berjalan. Kalau saat dia tidak bekerja, ya, ada juga kasus di mana mungkin banyak kasus, ya, it doesn't work, gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena nggak bisa secara konsisten melakukan agregasi preferensi. Misalnya kayak gini. Sekarang ini lebih spesifik lagi. Belanja mengenai sekolah negeri, ya. Tapi sekarang audiensnya dibagi lagi. Audiensnya adalah parents yang anaknya sekolah di negeri, orang tua yang anaknya sekolah di sekolah swasta, dan yang couple, ya. Maka kita lihat satu, kalau di orang tua yang anaknya sekolah negeri akan memberikan pilihan pertama high. Kenapa, ya? Karena dia mendapatkan benefit kan anaknya sekolah negeri. Second choice-nya medium, third choice-nya low. Kalau yang anaknya sekolahnya di sekolah private, wah nggak ngaruh nih belanja pendidikan nih, nggak ngaruh, aku kan anak sekolah private, gitu kan. Dia pengennya duitnya dibelanjakan ke sektor lain yang mungkin memperbaiki jalan raya atau apa yang lebih berkenaan dengan preferensi dia. Maka dia akan memberikan low untuk pilihan pertama, high pilihan kedua, dan M pilihan terakhir. Yang couple tadi, ya, masih tetap sama M, jadi pertamanya M medium kan dia nggak punya anak, ya, nggak. Tapi keduanya low, ketiganya high. Nah, kalau kayak gini repot, ya. Kalau kita mau ngevote misalnya H sama L gimana? H sama L di ronde pertama H menang, H1 L1. Ronde kedua hanya 2 L-nya 2. Ya, jadi kan berarti apa tuh? Draw kan, ya. Sama juga ini H sama M juga gitu. H sama M, H1 H2, M-nya juga 2. Jadi nggak ada cycle with no clear winner, nggak ada yang menang, nggak menghasilkan suatu keputusan yang bisa diterima semua orang. Jadi majority voting dalam konteks seperti ini unable to aggregate preference, nggak gagal mengagregasi preferensi dengan suatu cara yang meaningful, ya, seperti ini. Ya, ini kasus di mana voting gagal. Ini kenapa kok gagal, ya? Karena ini ada namanya single peak. Jadi kasus di mana voting itu sukses itu kalau ada single peak preference. Jadi hanya satu puncak, ya kan? Ini puncaknya satu, ya kan? Satu semua, ya kan? Nah, kalau di sini ada dua puncak di sini. Yang kedua tadi ada dua puncak atas nih sama puncak bawah ini. Ya, ini yang membuat kemudian dia gagal untuk mencapai konsensus, ya. Nah, oke, sekarang kita belajar teorinya. Nah, ada namanya teori median voter theorem, ya. Jadi ini pertama kali kita asumsikan bahwa pilihan itu dimensinya satu, ya. Misalnya besarnya funding, ya. Kita perlu ngasih funding nggak? Besarnya seberapa, gitu kan? Itu, ya. Nah, kalau padahal satu pilihan tuh bisa jadi punya multidimensi. Misalnya kalau soal sekolah, ada juga mungkin masalah ketimpangan pendapatan, masalah kemiskinan, ya, keamanan, ya. Tapi itu kita simpan dulu, ya. Jadi dalam median voter theorem itu asumsinya bahwa pilihan itu sifatnya single dimension, ya. Terus ada namanya single peak preference. Jadi the preference for funding increase, ya, meningkat terus turun, ya. Ada meningkat, puncak, turun, gitu, ya. Namanya single peak, gitu kan. Jadi peak atau puncak adalah yang paling kan ada beberapa pilihan yang paling tinggi, paling disukai, ya, oleh suatu orang individu, ya. Terus yang kedua median voter. Jadi voter yang pilihannya yang puncaknya di tengah, di median, half, ya, di tengah-tengah dari yang bawah sama yang tinggi. Nah, voting equilibrium dalam konteks ini adalah Condorcet winner adalah suatu outcome, suatu hasil yang memenangkan suara mayoritas, ya, ketika ada voting dibandingkan alternatif yang lainnya. Nah, dalam median voter theorem dibilang bahwa
puncaknya si median voter pemilih tengah itu akan menjadi equilibrium. Ya, itu konsepsi median voter theorem. Nah, coba kita ilustrasikan. Gimana sih ilustrasinya kok bisa suara voter tengah itu bisa menjadi pemenang dalam suatu voting ya. Ini anggap aja tadi ya, kita ngomongin soal pengeluaran ya. Ini kita ganti lagi topiknya, kita ngomong soal pengeluaran untuk partai politik ya. Karena partai politik dapat duit dari pemerintah. Seberapa besar sih? Kita anggap masyarakat terdiri dari 5 orang. Ada Donald, Desi, Hui, Dewi, Louis. Mereka kemudian ditanya preferensinya berapa sih sebenarnya menurut kalian yang pantas buat partai politik itu. Nah, si Donald punya $5, $5 aja cukup buat si mungkin ini oke lah juta ya, $5 aja lah. Desi bilang 100, Hui 150, Louis yang bisa 700 ya. Ada preferensi yang berbeda ya. Dari kita urutkan dari yang paling rendah ke paling tinggi mengenai preferensi mereka dalam apa namanya pemilihan partai politik ya. Nah, oke kita lihat sekarang. Ini yang perlu dicatat ialah ini adalah maksimum ya, maksimum. Jadi menurut Donald ya $5 ini sudah maksimum, jangan sampai lebih daripada ini gitu. Sedangkan kalau si Daisy itu bilang maksimal 100, kurang boleh, lebih jangan. Sama juga Louis juga ya 700 ini maksimum. Ya, jangan sampai lebih dari 700. Nah, kalau misalnya startnya kita vote-nya adalah dari 0 ke 5 ya. Kalau dari 0 ke 5 misalnya $0 ya ke 5, maka semuanya akan setuju. Semuanya dapat 5 vote. 1 2 3 4 5. Karena Donald yang paling pelit itu setuju kalau $5. Louis yang paling generous juga setuju karena di bawah threshold-nya ya. Nah, kalau kita kemudian bergeser ya dari 0 ke 100, nah 0 ke 100, nah sekarang ini 0 ke 100 ya, gesernya ke sini. Nah, sekarang si Donald nggak setuju, tadinya dia setuju karena dia di atas dia punya batasan $5. Nah, jadi kalau cuma 0 ke 100 yang setuju adalah si Daisy, Hui, Dewi, dan Louis. 4 orang. Tadi 5 orang, sekarang 4 orang. Ya. Nah, kemudian dari 100 ke 150, 100 ke 150, ya. Ada orang lagi biar nggak bingung kalian. Nah, kalau naik lagi dari 100 ke 150, nah di sini ya. Di sini ya. Daisy nggak mau. Tadi Daisy kan setuju, sekarang Daisy nggak mau. Daisy nggak mau, Yui nggak mau. Ya, yang setuju adalah si Yui, Dewi sama Louis 3. Ya, 3 orang ini. Ya, yang setuju. Yang Daisy sama Donald nggak mau gitu kan. Nah, kalau naik lagi di atas 150, apa yang terjadi? Ya, kalau di atas 150 nanti kan bakal ada 4 orang yang nggak setuju kalau naik lebih tinggi lagi ya. Kalau naik lebih tinggi lagi bisa yang nggak setuju 1, 2, 3, 4. Ya kan tadi kan dia setuju kan ya, sorry. Tadi kan yang setuju kan Hui, Dewi, Louis kan. Kalau naik lagi Hui nggak setuju, jadi ada 3 orang nggak setuju. Ya, 3 orang nggak setuju, yang setuju cuma 2 orang. Pasti kan kalah. Ya, kalah kalau di atas 150 votingnya pasti akan kalah. Tapi kalau 150 ya, kalau votingnya 150 ya. Kalau di voting di angka 150 ya, si angkanya Hui ini yang vote akan 1 2 3. 3 lawan 2. Berarti menang, ya kan? Nah, jadi 150 ini kemudian akan jadi equilibriumnya, ya. Kenapa kalau equilibrium? Karena ya itu tadi jumlah suaranya majority voting, ya, dibandingkan sama yang lainnya, gitu loh. Nah, 150 adalah aspirasi dari median voter. Si Hu ini adalah voters yang di tengah-tengah. Ya, ini adalah ilustrasinya kenapa kok median voters itu menjadi winning ya, menang dalam suatu pemilu. Nah, ini namanya single pick preference. Jadi ada preferensi tertinggi satu orang, misalnya kita ngomong soal preferensi ya. Jadi angka segini dia preferensinya rendah, naik segini ya, setelah titik ini dia turun preferensinya ya. Jadi ini namanya preference single pick preference. Nah,
kalau kita ada banyak individu, ini individu A, ini individu B, ya, ini individu A, ini B, ini C, ya, ini D. Yang menang adalah yang median voter utility, yang di tengah-tengah pendapatnya, ya, seperti itu. Karena nanti di tengah-tengah ini dia bisa mendapatkan suara dari pemilih yang kiri, suara dari pemilih yang kanan, nah, kayak gitu. Jadi dia bisa mendapatkan suara yang paling maksimum. Di dua kubu diambil suara yang tengah-tengah, ya, suara tengah itu yang paling besar. Apa namanya, kalau kita ngomongin bell-shape kan gini kan ya, yang tengah-tengah itu yang paling besar jumlah orangnya. Itu kenapa kemudian suara tengah itu mungkin menjelaskan juga kenapa kok kemudian politisi cenderung main aman, nggak jelas A atau B, mainnya di tengah-tengah gitu, karena dia bisa mendapatkan suara dari kedua kubu gitu ya. Oke, ini kalau ada konsepnya Arrow Impossibility Theorem. Kata si Arrow bilang bahwa there is no social decision rule that converts individual preference into consistent aggregate decision. Jadi nggak akan ada suatu metode rule untuk mengambil keputusan secara sosial yang bisa mengkonversi preferensi individu menjadi konsisten, ya, menjadi konsisten aggregate decision, keputusan agregat yang konsisten tanpa ada persyaratan. Yang pertama adalah preferensinya harus diatur. Berarti orang itu nggak harus punya misalnya preferensi yang konsisten. Nggak boleh A milih A dari B, milih B dari C, tapi milih A daripada C. Nah, kan nggak konsisten. Jadi kalau milih A dari B, B dari C daripada B, ini ya. Kalau seorang itu dia milih A daripada B, ketika ada B sama C, dia milih apa namanya B, ya. Jadi kalau ketika A dan B dia milih A, ketika ada B sama C dia milih B, maka harusnya dia ketika A sama C ya dia milihnya A. Nah, ini namanya konsisten. Tapi kadang-kadang nggak kayak gitu. Kadang-kadang orang ini kemudian dia milihnya C, buat dia C lebih besar daripada A. Nah, ini yang repot kayak gini. Ini nggak konsisten berarti kan. A, B, B, C kan. Lebih A, milih A daripada B, lebih B daripada C. Ya, tapi kalau C sama A, dia milih C. Nah, ini memang nggak konsisten. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nah, jadi ini harus direstriksi preferensinya. Nah, imposing dictatorship. Jadi ada diktatornya. Ya, baru jadi entah dua, baru ada apa namanya social choice itu bisa sukses kalau satu ada merestriksi preference, jadi nggak boleh orang itu milih ngawur, harus ada konsistensi. Yang kedua ada diktator, di mana ini apa namanya pilihan satu orang itu buat semua orang, ya, diktator. Nah, jadi ini sangat influential studi ini dan menunjukkan bahwa social choice problem cannot have a general solution. Jadi pilihan sosial itu nggak punya solusi yang umum gitu. Nah, jadi solusinya tadi merestriksi preferensi supaya tiap orang punya preferensi tunggal satu aja, jangan sampai dia kayak gini misalnya preferensinya atau naik lagi ada dua pick gitu. Let intensity of preference play a role, jadi ada suatu intensitas preferensi, ya, social behavioral function. Oke, sekarang kita ngomong soal gimana hubungan antara median voter dan efisiensi, ya. Kalau konsep efisiensi bilang ketika social marginal benefit sama dengan social marginal cost itu efisien, ya kan? Pilihan publik harusnya public goods atau barang publik harusnya diproduksi ketika jumlah total benefit lebih besar daripada cost. Itu kemudian diproduksi, ya, kata benefitnya lebih daripada cost-nya. Nah, yang penting buat suatu efisiensi adalah average marginal benefit, nilai benefit rata-rata dari berbagai macam individu, bukan median marginal benefit. Ini kalau kita ngomongin soal cost benefit ratio, ya. Jadi median outcome, nilai tengah, ya, outcome yang pertengahan itu nggak efisien, kecuali median itu sama dengan average, ya, median sama dengan average. Kadang tuh nggak selalu, median tuh nggak selalu average. Jadi kalau ada suatu rentang data gitu kan, 0 sampai 100 misalnya, ya, medianya kan 50, nilai tengahnya 50. Nah, kalau banyak orang itu nilainya di atas 50, rataannya bisa 75 rataannya. Ini apa namanya? MEA-nya bisa 75 min.
medianya 50 padahal medianya. Ya, seperti itu. Jadi median tidak selalu sama dengan rataan ya. Contohnya, gimana Pak contohnya? Contoh lagi. Misalnya gini, ada suatu jembatan ya. Jembatan yang akan melayani kebutuhan 10 orang ya. 6 orang itu memberikan nilai $50. Ya, $50 buat jembatan tadi. 4 orang memberikan nilai 100. Nah, kalau kita mau jumlahkan semuanya, 6 kalikan 50, ya kan? Berarti kan 300 ditambahin 4 orang tadi ngasih nilai 100, 4 kali 100 400. Maka total dari proyek ini adalah 700. Benefitnya ya, total benefitnya. Nah, ini kalau mau dibagi 10 berarti 70 bagi 70 kan. Jadi 70 benefit per orangnya 70. Benefit buat per orang itu 70 secara rata-rata ya. Nah, kita asumsikan bahwa biayanya adalah $60 per orang ya, $60 per orang. Jadi totalnya kalau 60 kalikan 10 600 ya. Jadi ada 700 net benefit dikurangi sama 600 ya. Jadi 600 ini cost-nya. Jadi net benefitnya adalah 100 ya. Atau 10 per orang, $10 per orang net benefitnya ya. Jadi kalau kita rataan min net benefit adalah 70 ya. Saya kan 70 dikurangi sama apa namanya $60 per orang tadi kan, 70 dikurangi 60 tadi nih, 60 per orang. Jadinya $10. 10 rataan net benefitnya $10 untuk tiap orang. Nah, tapi kalau kita pakai median untuk melihat net benefitnya, ya kan tadi kan rentangnya antara apa? Tadi apa tadi? Ada yang 50 ya, maksimumnya kan 100 kan ya, jadi 100, ada yang 50. Tadi mana tadi? Ini kan 6 orang itu ngasihnya 50, 4 orang 100. Nah, maka kalau gini ada apa namanya 50 ini 100, berarti kan medianya kan 500. Median benefitnya. Nah, kalau mediannya kan berarti kan 500 kan? 500 dibagi 10 kan 50. 50 dikurangi 10, dikurangi 60. Jadinya min 10. Nah, jadi kalau kita pakai median benefit dapatnya minus 10 proyeknya. Kalau pakai min benefit dapatnya malah $10 benefitnya per orang ya. Jadi kalau kita voting apa akibatnya? Proyeknya tuh secara sosial tuh bagus ya kan, karena itu bisa menguntungkan sebesar berapa? 10 ya kan, 10 benefit per orangnya. Tapi karena ada apa namanya kan dia kan ongkosnya kan 60 kan ya. Ongkosnya itu nanti lagi ongkosnya itu 60 nih. Ongkosnya 60 per orang. Ya kan? Buat 6 orang yang memberikan benefit 50 itu kemahalan. Ya kalau kita voting 6 orang akan nggak setuju dengan jembatan ini. Meskipun dia memberikan net benefit average itu $10 per orang, karena apa namanya 6 orang ini net benefit yang dia dapat itu nilai jembatan buat dia itu adalah 50, sedangkan ongkosnya 60, mereka nggak mau, mereka menolak jembatan. Kalau voting mereka yang menang, ya 4 orang yang ini yang memberikan harga jembatan itu 100 itu yang akan ngevote jembatan karena di atas kan 100 di atas 60 kan kayak gitu. Nah jadi proyek yang secara sosial itu desirable tapi ditentang oleh 6 orang ya, daripada 4 orang ya dalam suatu voting yang mayoritas ya, memenangkan si median voter. Jadi median voter leads to an inefficient outcome. Jadi median voter itu menghasilkan hasil yang nggak efisien ya gitu ya. Misalkan secara sosial namanya itu kan kemudian Anda bisa paham kenapa suatu proyek itu gagal ya terwujud meskipun itu dia efisien ya karena masalah voting tadi ya, ada orang memberikan benefit beda-beda, tiap orang beda-beda ya. Ketika orang yang merasa bahwa nilainya rendah itu di voting jumlahnya banyak, dia akan kemudian kalah meskipun itu secara sosial positif dampaknya, tapi jumlah orang yang mendapatkan benefit itu lebih sedikit, lebih banyak gitu. Ya itu ya, jadi median voter itu bisa menghasilkan
suatu hasil yang inefisien ya. Gitu. Jadi oke, sekarang tadi asumsi-asumsinya ya, asumsi-asumsinya harus sadar bahwa asumsi adalah single dimensional voting. Sudah bahas ya bahwa masyarakat punya satu perspektif dalam melihat satu masalah tadi ya. Kemudian ada dan semua individu mencoba untuk maksimasi benefit bagi diri mereka sendiri. Ya, ada dua kandidat, ada dua isu yang akan di voting ya. Kalau lebih dari dua akan kacau, itu akan lebih ruwet. Yang ketiga nggak ada pengaruh ideologi ya, nggak ada pengaruh non ekonomi lah ya, dia purely melihat benefit buat dirinya, nggak ada pengaruh ideologi ya, pro Islam, pro sekuler, pro sosialis liberal gitu kan. Jadi ideological conviction bisa membuat politician geser dari tengah ya, dari tengah, dari kalau itu median voter gagal ya atau tidak berlaku. Yang terakhir no selective voting. Jadi artinya bahwa semua orang itu voting akan yang butuh barang tadi semua voting ya. Itu agak susah karena nggak semua orang itu nyoblos kan ya. Ada orang-orang yang ya milih golput gitu. Oke, itu nggak ada uang terlibat, maksudnya nggak ada jual beli suara gitu ya. Jadi nggak asumsinya bahwa uang tidak berpengaruh dalam keputusan untuk memilih gitu ya. Nggak ada money politik lah. Full information ya, model ini mengasumsikan bahwa politisi dan rakyat mempunyai informasi yang simetris tentang kualitas kapasitas dari tiap-tiap pelakunya. Nah, semuanya ini banyak yang tidak realistik ya asumsinya, terutama yang kayak full information, no money, ini agak susah untuk terpenuhi. Tapi bagi ini model ya, model adalah penyederhanaan realitas ya. Nah, ini ada konsep ini, salah satu hal realitas politik yang menyebabkan median voter nggak berlaku adalah lobbying ya. Lobbying adalah suatu proses untuk menghabiskan sumber daya kayak uang, waktu ya, untuk oleh beberapa individu ya atau kelompok dalam suatu upaya untuk mendapatkan pengaruh ya, untuk pengaruh dari pengambil kebijakan ya. Jadi misalnya Anda punya perusahaan tekstil atau Anda punya kafe gitu kan, Anda bisa kemudian berkumpul sama pengusaha kafe, kemudian bisa ngelobi pemerintah, mengirimkan beberapa utusan yang Anda bayar untuk mengelobi pemerintah agar bikin kebijakan yang pro sama bisnis Anda ya. Itu adalah usaha lobbying ya. Secara prinsip lobbying bisa membetulkan inefisiensi karena ada median voter theorem tadi ya. Jadi mereka yang benar-benar membutuhkan atau memerlukan jembatan tadi bisa membayar politisi ya, dalam bentuk memilih lah, Pak, kalau Bapak bisa nyediain jembatan ini, asosiasi kami akan pilih Bapak, gitu kan. Membayarnya nggak secara finansial, mungkin juga bisa ya, tapi dalam bentuk suara gitu. Politisi yang bisa menyediakan itu jembatan tadi ya. Ya jadi bisa kemudian memenangkan tadi voting tadi ya, memenangkan voting tadi karena walaupun banyak yang nggak setuju, tapi orang kelompoknya ini bisa melobi, bisa menang, bisa tereksekusi dia punya program tadi yang dia inginkan. Tapi itu kalau hal yang positif, tapi juga bisa jadi kebalikannya, lobbying juga bisa menciptakan inefisiensi ketika masyarakat tidak punya informasi yang sempurna ya, jadi akhirnya cuek gitu, nggak peduli sama suatu keputusan publik gitu kan. Misalnya ya ada 5 orang tadi memberikan nilai ke jembatan itu 100 ya, 100 orang ini memberikan nilai ke jembatan, misalnya ada satu jembatan ya, tadi kayak tadi ya ada 10 orang, 5 orang memberikan cost-nya 100 ya, memberikan 100 biayanya. Sedangkan 100 orang itu jadi ini net benefitnya 100 orang bilang netnya minus 6. Nah, kalau median voters nggak akan bisa memenangkan ini ya kan, karena tapi 5 orang yang punya insentif besar ini bisa melobi pemerintah dan bisa bikin proyeknya approve. Kalau yang 100 ini nggak memperhatikan gitu kan.
Seperti itu. Jadi yang masyarakat yang peduli aja, kayak misalnya kayak garam gitu kan. Anda nggak peduli, ada cuek aja. Rupanya pengusaha-pengusaha garam misalnya melobi agar ada hambatan impor garam atau gula supaya barangnya tetap mahal, produk mereka bisa tetap laris walaupun harganya mahal. Gitu. Melobi agar ada kuota impor dan sebagainya. Ya, itu. Oke. Oke, ini Anda kalau silakan bisa ada beberapa studi yang menunjukkan apakah ini berlaku nggak, ada studi empiris apakah median voter itu terbukti nggak dalam konteks masyarakat demokrasi ya, demokrasi perwakilan. Jadi ada yang menemukan, ada yang nggak menemukan gitu ya. Jadi yang jelas prediksi dari median voter bahwa politisi terpilih seharusnya merepresentasikan pandangan dari median voter dari daerah yang mereka wakili. Itu sebenarnya prediksinya. Nah, sekarang kita masuk ya ke public choice tadi ya. Jadi bahwa teori public choice adalah suatu fondasi yang menjelaskan mengapa pemerintah itu gagal. Dan dalam teori pemilihan barang public choice teori, pemerintah itu may not, bisa jadi tidak bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi katakan harus berasumsi bahwa pemerintah itu bentuknya rakyat sejahtera ya, tapi pemerintah mungkin juga tidak ada kondisi di mana pemerintah tidak bisa memaksimumkan kesejahteraan warganya. Nah, government failure adalah inability, ketidakmampuan, atau unwillingness, ketidakmauan, ya entah dia nggak mampu atau nggak mau, ketidakmampuan atau ketidakmauan pemerintah untuk bertindak untuk kepentingan rakyatnya, ya, untuk kepentingan rakyatnya. Itu namanya government failure ya, gagal dalam entah itu karena dia tidak mampu atau tidak mau ya untuk bertindak dengan tujuan memaksimumkan kesejahteraan ya atau kepentingan rakyatnya. Nah, birokrasi adalah suatu organisasi dari apa namanya PNS ya, aparatur negara yang ditugasi untuk menjalankan layanan pemerintah ya, tapi mereka kemudian yang seharusnya melayani masyarakat, mereka melayani kepentingannya sendiri ya, self interest ya. Nah, ini di yang terakhir adalah Leviathan teori. Dibilang bahwa menurut teori ini voters atau pemilih nggak bisa mempercayai pemerintah untuk membelanjakan pajak mereka efficiently, karena itu harus mendesain suatu cara untuk melawan kerakusan pemerintah, untuk pengawasan, ya kan, ada suatu kontrol, ya kan, supaya pemerintah itu, karena kalau nggak dikontrol pemerintah akan cenderung inefisien belanjanya. Ya, jadi ini this view of government pandangan seperti ini menjelaskan di Amerika dan tempat lain gitu ya. Jadi pemerintah tuh selalu dijadikan sorotan ya, karena punya kecenderungan untuk tadi bertindak tidak untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan mereka sendiri. Nah, kemudian gimana solusinya? Kalau pemerintah ternyata gagal, baik karena ketidakmampuannya, ya, gagal karena kapasitasnya lebih jelek, mungkin karena orang-orang yang masuk pemerintahan tuh karena digaji lebih rendah daripada swasta, jadi yang masuk orang-orang terbaik, jadi mungkin kapasitasnya rendah. Atau yang kedua karena nggak punya keinginan, mereka punya keinginan untuk memperkaya diri mereka sendiri, karena itu keputusannya nggak selalu efisien. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah salah satunya adalah melakukan privatisasi. Ya udah, serahkan aja urusannya ke swasta. Nah, ini ada diskusi antara public dan private provision, pengadaan publik atau private ya. Apakah barang yang disediakan mana yang lebih efisien? Apakah lebih disediakan oleh swasta atau pemerintah ya? Nah, itu sudah kita diskusikan ya, kita bisa diskusi panjang lebar. Apa barang seperti apa yang lebih baik diswastakan, diprivatisasi, mana yang sebaiknya tangan pemerintah ya. Jadi ada kalau studi menunjukkan bahwa barang dan jasa ya yang ada bukti bahwa private production itu memang lebih efisien, lebih baik serahkan ke swasta. Kayak misalnya telekomunikasi, terus perbankan, perusahaan baja itu lebih baik ke swasta karena buktinya memang swasta lebih efisien. Untuk barang-barang yang masyarakat tidak begitu paham ya, seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, pendidikan, kompetisi swasta bisa menyebabkan
wasteful advertising. Jadi karena masyarakat nggak ngerti kualitasnya, ya mereka bakal gampang terbujuk oleh iklan, ya, oleh persuasi private sector. Nah ini lebih baik ditangani pemerintah, ya, karena perusahaan swasta bisa berkompetisi dengan menggunakan advertasi yang sangat menarik gitu ya, yang kemudian menyembunyikan masalah kualitas produk tadi, ya. Akibatnya menyediakan barang yang lebih mahal daripada kalau itu disediakan oleh pemerintah. Nah, seperti itulah wilayah-wilayah mana pemerintah perlu campur tangan. Ya, in emergency, kalau ada situasi yang emergensi, pemerintah lebih baik turun tangan gitu kan, karena susah kalau pasar tidak akan bertindak di saat-saat yang genting atau kritis gitu kan. Karena motifnya mencari profit bukan untuk melayani masyarakat. Oke, tapi ada masalah dengan privatisasi ya, beberapa hal, yaitu adalah natural monopoly ya. Jadi kalau misalnya ada suatu memang perusahaan tertentu yang memang besar ya, kalau dia dibatangannya lebih dari satu perusahaan, dia akan rugi. Jadi ya udah, pasar besar, kayak misalnya Microsoft ya, itu natural monopoly. Google Search itu natural monopoly, Facebook, Amazon ya, dan itulah natural. Jadi nggak dibikin oleh pemerintah, tapi mereka secara teknologi menemukan cara untuk menyediakan dengan efisien ya, seperti itu. Nah, konsep economies of scale gitu ya. Jadi average cost of production falls as the quantity of the output increase ya. Jadi private monopoly maximize profit and underproduce and overprice ya. Kalau monopoli swasta cenderung untuk profitnya tinggi, barangnya lebih sedikit, harga lebih mahal daripada pasar persaingan sempurna. Kalau pemerintah yang menjalankan monopoli ini, ya dia bisa menghasilkan output yang lebih dekat kepada efisiensi, gitu ya. Nah, pemerintah juga bisa contracting out alias outsourcing ya. Pemerintah bisa tetap menjaga kewajiban untuk barang dan jasa, tapi kemudian ditenderkan. Nah, ya di outsourcingkan ya. Jadi biar swasta yang kemudian menjalankan, dia pemerintah ya anggaran, nggak harus dia sendiri. Nah, kita ngomong soal apa? Soal penanganan limbah domestik, nah kan ada persampahan, daripada pemerintah beli truk ya kan ngurusin itu, tenderkan aja, aku punya anggaran sekian, siapa yang swasta yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan harga sekian. Nah, itu adalah satu opsi untuk mengatasi government failure dalam hal inefisiensi tadi ya. Tapi juga hati-hati, itu juga tadi pilihan kebijakan itu juga berpotensi menimbulkan korupsi. Tendernya diatur supaya menang perusahaan X daripada perusahaan Y. Perusahaan X ini adalah punyanya anggota DPR ini atau punyanya wali kota. Nah, itu juga ada risiko di sana. Meskipun itu juga bagus harusnya kalau dijalankan secara konsisten. Nah, kemudian ada juga ini beralih ke literatur empiris, ada juga studi yang mencoba melihat apakah ketika pemerintah melakukan kegagalan itu bisa membahayakan pertumbuhan ekonomi enggak. Ada beberapa studi yang sudah melakukan studi yang beberapa ilmuwan menemukan bahwa poor government struktur pemerintah yang buruk itu bisa punya efek negatif jangka panjang ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini ada studinya Acemoglu dan Robbins 2012, ini buku ya namanya Why Nations Fail. Bagus ini, kalau ada waktu ini bisa beli bukunya, ada juga versi bahasa Indonesianya di Gramedia, ada di tempat lain juga banyak. Anda akan dapatkan pencerahan karena dari dia bahasanya sederhana, kayak baca novel gitu. Dia baca novel sejarah. Jadi berbagai peradaban dari mulai Mesopotamia, kekhalifahan Turki Utsmani, terus habis itu di China, terus di banyak tempat di dunia, di Amerika Latin sebelum perang kemerdekaan. Ya, kenapa kok beberapa wilayah, negara, institusi, kerajaan, dinasti sukses? Kenapa ada dinasti yang gagal atau kerajaan negara yang gagal? Menarik sekali. Saya sarankan Anda untuk baca buku ini. Saya rasa Anda akan menikmati baca buku ini. Jadi ada beberapa studi yang memang membuktikan bahwa kalau pemerintah gagal ya, bisa kayak korupsi ya kan, nggak efisien, itu bisa menghambat pertumbuhan. Jadi penting ya, masalah government failure itu hal-hal yang penting gitu. Market failure yes is important, but government failure is more important ya. Oke, ini ada referensi yang bisa Anda konsultasi, Anda baca untuk memperkaya khasanah pengetahuan Anda dalam topik political economy atau public choice. Oke, ada pertanyaan?
di pertemuan ini untuk materi hari ini mengenai public choice dan political economy. Oke, kalau tidak ada, ya mungkin saya bisa ucapkan selamat ber-UTS ya, mungkin minggu depan ya sudah UTS. Jadi persiapan dengan baik. Soal tesnya belum tahu ya, karena ini tim, nanti mungkin apakah berupa esai atau tugas penugasan, mohon ditunggu aja informasinya, gitu kan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di WA group ya, lebih baik di WA group daripada Japri. Kalau Japri resikonya ialah 2, 3 anak, 4 anak menanyakan hal yang sama gitu, atau melalui counting juga bisa ya, untuk hal yang perlu diklarifikasi. Seperti biasa, PPT dan video akan saya upload dalam minggu ini ya di YouTube, di Aula ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, untuk bersabar dengan saya di 7 pertemuan ekonomi publik. Semoga lebih seru lagi di perkuliahan setelah UAS dengan Prof. Effendi ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Sama, yuk.